Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski. Nama saya Pipit Kirana. Kami berdua dari Wisma Meong Pet Care yang berletak di Cilangkap Tapos, Depok. Oke, boleh tahu ini gimana nih ceritanya awal mulanya peduli terhadap kucing-kucing ini? Kalau kepedulian itu sebenarnya sudah dimulai sejak lama ya, tapi belum kita seriusin karena kita masih punya kegiatan masing-masing. Kita masih ada pekerjaan yang memang kita seriusin dibandingkan kita menyeriusin rescue kucing ini. Tapi sejak kita kena COVID, otomatis kita berhenti dari semua kegiatan kita dan kita berpikir apakah ini nanti menjadi akhir hidup kita apa tidak. Nah, kita ingin memberikan manfaat untuk makhluk lain. Ya, kalau memang kita masih ada umur panjang, rezekinya ada, ya, insya Allah kita lanjut. Gitu. Jadi ya itu sejak mulai COVID itulah kita mulai serius melihat sekeliling kita begitu banyak makhluk-makhluk terlantar yang butuh bantuan kita, terutama kucing ya. Jadi mereka itu adalah makhluk yang amat sangat tidak diperdulikan sama manusia yang kalau saya lihat. Jadi dianggap seperti sampah. Anak-anak kucing dibuang ke tempat sampah. Mereka yang dianggap mengganggu sampai disiram air panas, disiram minyak, dilempar, ditendang, dipukul, di blender. Jadi kita pikir ya mungkin dengan uluran tangan kita sedikit banyaknya bisa membantu penderitaan mereka. Itu boleh tahu kira-kira kenapa ya manusia tuh melakukan hal yang sekejam itu kepada kucing-kucing itu ya? Mungkin mereka berpikir di dunia ini yang sempurna dan kalau dibilang yang paling pantas hidup di dunia ini cuman mereka aja mungkin gitu ya. Iya. Dia tidak melihat bahwa di sisi lain kucing juga membutuhkan kehidupan yang layak seperti itu. Iya. Jadi mereka merasa bahwa yang diciptakan sama Tuhan itu hanya manusia mungkin. Manusia saja. Jadi makhluk-makhluk kecil-kecil itu bagi mereka hanya seperti sampah. Gitu. Ada sih yang kita lihat beberapa orang yang sepertinya sangat peduli. Tapi hanya peduli di saat mereka lagi lucu, mereka lagi cantik. Tapi begitu mereka kena penyakit, mereka tua, mereka akan buang. Nah, jadi di tempat kita kalau mau mencari kucing cantik nggak akan ketemu. Karena yang ada di tempat kita, kalaupun ada itu hasil rawatan ya. Hasil rawatan kita dari sakit menjadi bagus, cantik, ganteng, seperti itu. Tapi karena memang di tempat kita fokusnya bukan mempercantik kucing, hanya memberi kesempatan mereka untuk hidup lebih lama, untuk merasa disayangi, merasa bahwa mereka berharga hidupnya, walaupun mungkin cuma sebentar. Nah, selama ini gimana tuh kucing-kucing itu? Saya kan dapat infonya udah sampai 120-an ya kucingnya. Nah, itu gimana prosedur kucing-kucing tersebut sampai masuk ke rumah, treatment apa aja yang dilakukan? Jadi kita gini, misalkan kita lagi jalan kemana menemukan kucing yang dalam kondisi sakitnya parah, yang kita rescue dibawa ke Wisma Meong. Nanti kita karantina dulu di dalam kandang ya, dalam kandang, nggak disatuin sama yang sudah sehat, sudah sembuh. Karena kenapa? Khawatir ataupun takut nanti kucing yang kita rescue ini kan sakit ya, nanti akan menularkan ke yang sudah sehat gitu. Jadi kita karantina dulu selama dia udah terlihat minimal 2 minggu ya. Lebih bagus lagi udah sehat baru kita masukkan ke dalam seperti itu. Nah, jadi untuk kucing-kucing yang sudah sehat, kita berikan pilihan kepada mereka. Kalau kita lihat ternyata mereka tidak bisa berbaur, kadang gini, karena kita lebih mengutamakan kitten-kitten atau kucing-kucing kecil yang terbuang. Kalau mereka akan otomatis bisa bergabung, bisa bergaul dengan yang sudah ada. Tapi kalau yang masuk itu sudah tua atau sudah dewasa, biasanya agak sulit. Ada yang mereka itu lebih memilih untuk kembali lagi ke habitat lama. Jadi kalau mereka sudah sehat dan mereka tidak mau bergabung di kita antarkan lagi mereka ke habitatnya waktu kita temukan mereka. Seperti itu. Tapi lebih banyak yang memilih untuk tetap tinggal sama kita. Nah, yang mereka tetap tinggal sama kita akan berusaha bertanggung jawab dengan kehidupan mereka sampai akhir hayatnya. Walaupun mungkin bukan dengan kehidupan yang mewah,
tapi paling enggak hidup mereka akan lebih berarti karena mereka akan merasa bebas. Maksudnya bebas itu tidak merasa takut dikejar-kejar manusia jahat, tidak harus takut tidak kebagian makan, tidak harus takut kehujanan, kepanasan. Dan kalaupun mereka sakit, mereka yakin ada yang akan merawat mereka. Intinya mereka merasa terlindungi Iya. aja gitu sama kita. Ini kan kucing sangat banyak gitu ya, otomatis kan makanan yang dibutuhkan dengan 120 kucing itu luar biasa gitu. Nah, bagaimana nih ini teman-teman pekerjaannya utama, terus gimana caranya mensuplai makanan operasional lainnya untuk kucing-kucing ini? Jadi awalnya kita memakai dana pribadi. Dari awal itu kan belum banyak ya, masih berkisaran belasan, lalu meningkat ke puluhan, 20, 30, 40, 50. Di titik 50 kita udah mulai kewalahan. Karena memang namanya dana pribadi terbatas ya. Dan merawat hewan sakit itu lebih mahal daripada merawat hewan sehat. Terutama kitten ya. Ya, terutama Kitten kitten. Kitten itu biayanya amazing ya, karena mereka membutuhkan vitamin yang lebih banyak, makanan-makanan yang vitaminnya atau yang dibutuhkan mereka itu biasanya harganya jauh lebih mahal. Nah, dari situlah kita mulai bekerja sama dengan dokter hewan. Kita utarakan kesulitan kita, permasalahan kita, dan mereka memberikan bantuan atau solusi dengan cara memberikan pengobatan murah. Dari sana kami belajar, jadi nggak hanya mengandalkan dokter hewan. Jadi kami belajar bagaimana cara merawat supaya nggak sebentar ke dokter hewan karena biayanya kan mahal sekali ya. Dan kami juga berimprovisasi juga. Jadi kadang-kadang ada yang malah kita yang menemukan jalan, menyembuhkan ini nggak harus dengan cara operasi gitu ya. Jadi bisa meminimalkan biaya. Nah, dari situ kita juga membuka tempat penitipan kucing. Dari situ alhamdulillah kami mendapatkan rezeki lebih. Dan teman-teman tetangga-tetangga yang tahu bahwa kami melihara kucing, merawat kucing, mereka banyak bertanya. Akhirnya mereka banyak datang minta bantu diobatin, minta bantu dirawat. Dari situlah kami dapat rezeki lebih. Kadang kami juga masuk ke media sosial, walaupun kami tidak ngemis di sana, tapi dengan kita memberitahu kegiatan kita, biasanya banyak ya orang-orang berhati mulia yang ikut membantu ya. Menggugah kepedulian mereka ya untuk kucing-kucing liar yang kita rescue seperti itu. Begitu. Ada kejadian yang paling ini enggak istilahnya untuk kucing itu yang kritis gitu, seperti apa gitu? Banyak. Bukannya cuma ada, tapi banyak. Yang mulutnya penuh dengan belatung, yang satu badan digerogotin belatung, yang ditabrak orang sampai patah punggung, kehilangan mata, kehilangan kaki. Ada yang keliling leher. Ada yang keliling leher dikaretin sama orang, itu dikasih karet banyak. Sampai karetnya itu memotong daging dan itu kulit luar daging dan itu udah sampai dalam. Kami memotongnya itu dengan rasa teriris ya, memotong karet itu, menarik karet itu rasanya Masya Allah panas dingin. Cuma ya bagaimana lagi kalau kita tidak menolong mereka, siapa lagi yang mau menolong? Gitu. Jadi banyak sekali namanya kasus-kasus yang kami temuin dan hanya sedikit yang kami serahkan ke dokter hewan untuk dirawat. Lebih banyak kami pribadi yang merawat. Ada yang matanya keluar, ada yang ketabrak kendaraan terus mulutnya nggak bisa nutup patah, nyampe sekarang. Rahangnya patah, jadi dia tidak bisa menutup mulutnya. Dan akhirnya kita membuat makanannya itu khusus. Jadi kita kasih labu, ada ikan. Ya karena dia tidak bisa mengunyah ya. Otomatis kita harus bikin makanan lembut yang nutrisinya cukup untuk tubuhnya dia. Kita pernah sih coba makanan kaleng. Tapi akibatnya adalah bulunya rontok semua. Terus kulitnya juga benyenyeh gitu. Jadi akhirnya kita ambil keputusan untuk bikin makanan masakan. Dan alhamdulillah sampai saat ini usianya sudah hampir 3 tahun bersama kita ya. Waktu datang sih dia udah lumayan tua ya. Cuma sekarang sudah hampir 3 tahun dia bersama kita dan alhamdulillah masih sehat. Mungkin dari banyak yang dirawat itu tentu ada juga gitu yang kucing itu sampai ajalnya gitu ya. Nah itu kan mungkin gimana tuh, kan banyak tuh ininya kucing yang mati gitu ya. Dikuburkan di mana tuh kucing itu? Awal-awal sih di sekitar rumah masih bisa ya.
Tapi sekarang tadinya kan lahan kosong, jadi sekarang udah terisi rumah-rumah apa kayak semacam klaster gitu kan. Jadi kita sekarang udah nggak ada lagi lahan untuk menguburkan di luar area rumah kita. Jadi kita memutuskan membuat satu lahan Kuburan khusus kucing di lantai lantai atas. 3. Jadi gitu. kita bukan buka, namanya kita bikin seperti semacam bak, jadi di semen, lumayan luas lah ya, 2 kali 1,5. Itu diisi tanah. Lalu kami bikin saluran pembuangan air, kami isi tanah. Nah disitulah kami menguburkan mereka. Situ sudah ratusan mungkin ya. Jadi kalau memang sudah dikuburkan dan cukup lama, sudah jadi berubah kita berurutan dari depan berurutan. Nanti kalau yang udah lama kita gali, jadi tulang belulangnya kita kumpulin, kita masukkan ke lubang yang dalam gitu. Jadi maksudnya kita cari tempat lain dikuburin yang bisa kita gali cukup dalam, nanti mereka kita gabungkan di situ. Buat apa namanya teman-teman yang pencinta kucing, mungkin ada nggak yang untuk ini ya nasihat buat mereka nih gitu? Kalau saya sih sebenarnya tidak mau memaksakan mereka untuk peduli sama kucing. Tapi kalau ada yang memang mau peduli sama seperti kami, juga tetap harus mengukur kemampuan diri kita. Jangan kita mengumpulkan mereka, tapi hanya untuk diterlantarkan lagi. Maksudnya, kalau kita mau mengambil mereka, kita ukur kemampuan, kita mampukah merawat mereka? Kita mampukah memberikan kehidupan yang lebih baik daripada mereka ada di jalanan? Kalau tidak, saya sarankan lebih baik kepada para pecinta kucing, bekali diri kalian dengan makanan, obat-obatan seadanya. Jadi kalau ketemu kucing sakit atau kucing yang lapar, kita bisa bantu memberikan makanan, kita bisa bantu mengobati seadanya di jalan. Kalau memang punya rezeki lebih, alhamdulillah bisa bawa ke rumah, kita rawat. Tapi jangan berlebihan, karena nanti akibatnya hanya menyengsarakan mereka kembali. Jadi cuma memindahkan penderitaan, bukan memberikan kehidupan yang lebih baik. Seperti itu. Dan untuk orang-orang yang suka, jangan hanya melihat pada waktu mereka lucu, bagus. Tapi di saat mereka sudah mulai tua, mereka sakit, lalu ditelantarkan. Mereka juga makhluk hidup ya. Mereka juga ciptaan Tuhan. Mereka juga punya hati, mereka juga punya pikiran, mereka punya perasaan. Tolong hargai mereka sebagai makhluk hidup. Jangan bikin mereka sebagai benda mati yang layak dibuang di saat tidak dibutuhkan lagi. Oke, saya ngelihatnya kayaknya Uni sama ini Kang Rizky itu suka juga gitu kayaknya berkomunikasi dengan kucing gitu. Itu bisa ini nggak jelaskan apakah bisa gitu manusia itu berkomunikasi dengan kucing gitu? Bisa. Tapi beda dengan cara kita berkomunikasi ya. Jadi kucing itu mereka punya feeling yang kuat, instingnya kuat. Jadi mereka tahu mana yang memang tulus, mana yang menyayangi biasanya. Contohnya kalau untuk kita bisa bedakan orang yang datang dengan orang yang tidak punya rasa dengan orang yang memang mencintai. Biasanya kucing akan lebih mendatangi orang yang punya rasa kasih sayang biasanya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita di rumah, itu ratusan itu tidak ada yang berantem satupun. Karena waktu mereka datang ke rumah, langsung kita berikan kasih sayang, bujukan-bujukan manis, elusan. Jadi mereka merasa diterima gitu. Dan satu hal lagi, walaupun kita rescue kucing ya di rumah itu ada 100-an lebih kucing, itu semuanya ada namanya. Ya. Tidak ada satupun yang terlewat yang tidak punya nama. Semuanya kenapa? Ada nama. Karena kami ingin memberikan rasa spesial untuk mereka. Pertama itu. Yang kedua, pada waktu mereka sakit, kita bisa bilang, si ini yang sakit loh. Jadi kita nggak nanya kucing yang mana yang sakit lagi. Kucing mana yang butuh dirawat, enggak. Dan semuanya kita hafal. Jadi begitulah kami memperlakukan mereka di rumah. Oke, mungkin barangkali ada teman-teman netizen yang berminat, bisa disebutkan nggak alamatnya atau nomor kontaknya atau sosial medianya, mungkin bisa disebutkan di sini. Ya, untuk teman-teman yang memang punya rasa empati tinggi, yang mungkin ingin membantu memberikan rezeki lebih untuk anak-anak kami di rumah, bisa menghubungi Wisma Meong, bisa dilihat di Google Maps atau di TikTok. TikTok Rezky Arif Ramli, Wisma Meong ada. Ya. Dan satu hal lagi, kita sekarang lagi kebetulan kan kucing lagi banyak yang sakit gitu kan. Jadi kita lagi membutuhkan satu ruangan khusus
buat kucing yang apa? Sudah Kucing-kucing ini ya sehat. Kita pengen bangun di atas gitu. Jadi kita pengen Khusus bikin outdoor. Karena kucing itu kan lebih bagus daripada diobatin, lebih bagus kena sinar matahari langsung, terutama pagi ya. Itu Jadi obat. menimbulkan imun tubuh Nah, mereka lebih betul. kuat gitu. Jadi saat ini kita lagi menunggu rezeki datang untuk membangun. Ya mudah-mudahan ada manusia yang berhati malaikat, barangkali mereka lebih memiliki penghasilan lebih, rezeki lebih yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk kepentingan makhluk hidup yang lain. Bisa menghubungi kami atau ingin melihat dulu lingkungan Lokasinya. perawatan kami bagaimana, lokasi yang mau kami bangun seperti apa. Monggo kami tunggu dengan senang hati. Atau mungkin ingin membantu secara fisik dalam arti ini semen, ada holo atau besi atau apa, monggo silahkan dengan senang hati kami terima. Gitu. Jadi langsung kita salurkan, kita buatkan gitu ya. Oke, terima kasih Teteh sama Kang Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.